Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast hari ini. Kita kedatangan tamu spesial sekaligus tim penguji dari jurusan bisnis digital bersama Mas Alvan. Ya, siap Mas. Nah, nanti sebelum kita ngobrol Mas Alvan, selamat datang sebelumnya di SMK Darut Taqwa dan terima kasih sudah menemani teman-teman dari jurusan bisnis digital di BD selama 4 hari ya Mas. Saya harap tidak bosan. Sebelum kita mulai dengan beberapa obrolan, saya minta mungkin Mas Alvan bisa memperkenalkan dahulu terkait dari agensi kreatif dari mana, terus kemudian hubungannya dengan sekolah itu di bagian apa, mungkin bisa diterangkan secara singkat saja. Oke, terima kasih atas waktunya Mas ya. Terima kasih selama 4 hari ini kita tim penguji itu sudah disambut sama teman-teman dari SMK Darut Taqwa. Sambutannya sungguh luar biasa. Terima kasih. Jamuannya juga istimewa sekali Mas. Alhamdulillah kalau Mas Alvan senang. Oke, jadi perkenalan sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya Yudi Alvan gitu ya, panggil aja Mas Alvan. Panggilannya Mas Alvan. Ya, Mas aja Mas ya. Siap. Mas lagi naik ini Mas ya. Mas lagi naik daun. Benar-benar. Panggil Mas aja. Jadi saya salah satu perwakilan dari Startup Kreatif Indonesia. Jadi kita PT yang bergerak di bidang agensi kreatif. Jadi lebih tepatnya kita sektornya ada di agensi digital marketing gitu ya, di sektor kreatif juga. Dan kebetulan kita bekerja sama dengan SMK Darut Taqwa di sektor pengujian dan QC terkait standarisasi industri teman-teman yang mau lulus di bisnis digital. Ya, jadi kita dari sini juga menstandarkan beberapa SOP atau standarisasi yang ada di industri yang sudah beberapa tahun juga kita lakukan di perusahaan kita gitu ya. Dan itu kita standarkan juga untuk teman-teman yang mau lulus di SMK Darut Taqwa gitu ya. Jadi kita termasuk perwakilan dari Dudi di luar untuk menguji teman-teman yang jurusan bisnis digital di Darut Taqwa. Terus selain juga saya ada di PT untuk perwakilan selaku founder. Terus saya juga termasuk asesor di BNSP, di LSP MKN, LSP Marketing Kreatif Nasional gitu ya. Jadi saya juga bertugas sebagai penguji untuk skema digital marketing, konten kreator dan beberapa skema digital lain di sektor LSP, lembaga sertifikasi profesi yang sertifikasinya dari BNSP-nya langsung, gitu Mas ya. Jadi itu sedikit profiling dari saya Mas ya. Siap. Jadi di hari ini narasumbernya sangat-sangat mungkin sangat-sangat puas sekali ya, karena memang ini nanti bisa memberikan banyak informasi untuk teman-teman khususnya di jurusan BD. Jadi nanti silakan disimak. Kita mau ngobrol dulu Mas. Nanti mungkin pertanyaan ini mungkin nanti bisa menjawab apa yang sudah lama dipertanyakan oleh teman-teman. Ya, mungkin nanti kan bisa jurusan bisnis digital atau mungkin bisa ke jurusan yang lain gitu. Iya, Jadi untuk pertanyaan pertama ini, kenapa menurut Mas Alvan sendiri aja ini bisnis digital, nah itu sangat penting di dunia pendidikan untuk saat ini Mas. Kita bicara masalah peluang Mas ya. Berarti peluang dulu ini ya. Peluang dulu. Siap. Ngomongin peluang di sektor bisnis digital gitu ya. Karena sekarang memang eranya teman-teman zaman sekarang Mas ya. Apalagi teman-teman Gen Z itu sekarang lebih suka kerja yang tidak 9 to 5 gitu Mas ya. Jadi tidak kerja kantoran yang mungkin berangkat pagi, pulang sore kayak gitu ya. Jadi sekarang kan peluangnya semakin luas. Dimana dengan adanya internet, digitalisasi dan segala macam, ini teman-teman juga itu bisa berpenghasilan meski dari rumah saja gitu. Jadi tanpa harus keluar atau tanpa harus terikat dengan kantor gitu mungkin ya. Jadi beberapa teman-teman yang kita uji juga itu Mas ya, di tempat lain itu juga profesinya rata-rata freelancer gitu ya, konten kreator gitu ya, atau mungkin digital marketing, atau mungkin dia punya bisnis gitu punya kemampuan untuk membuat produk, terus dia latihan di tempat kita untuk digital marketing sambil pengujian juga gitu ya. Terus outputnya juga mereka bisa memasarkan produk sendiri gitu ya. Jadi subnya di bisnis digital ini luas sekali Mas, apalagi ini minat yang lagi naik ya, yang lagi booming istilahnya gitu ya. Teman-teman Gen Z ini bisnis digital aja wis. Peluangnya ini kalau ngomongin salary dan nominal gitu ya, materi itu juga mungkin di atas rata-rata gitu Mas ya. Dan ada beberapa teman-teman juga itu yang freelancer dari luar negeri gitu ya. Itu kan basicnya semuanya dari bisnis
digital. Dari bisnis digital ya memang. Jadi mungkin kalau kita ngomongin trader gitu ya, atau teman-teman yang bermain di sektor saham, Bitcoin dan segala macamnya itu kan masuk bisnis digital juga. Itu juga termasuk bisnis digital berarti. Iya, bisnis berarti digital. kripto itu juga bisa dimasukkan ke bisnis digital ya, bisa digolongkan seperti itu. Jadi basicnya memang kita dari bisnis jualan retail terus kita transformasikan ke digital gitu ya. Tapi pengaplikasiannya juga semakin lebar gitu ya. Banyak profesi-profesi baru yang dilahirkan dari sektor bisnis digital ini Mas, kayak gitu. Jadi mungkin yang awalnya orang-orang itu lebih memikirkan kerja itu harus keluar, harus dengan kantor yang terikat atau dengan lembaga-lembaga yang terikat. Kalau di bisnis digital ini berarti dimanapun, kapanpun mereka bisa berarti mengatur dengan waktunya sendiri. Yang penting cuan. Yang penting cuan berarti berarti ini keuntungan di bisnis digital. Jadi kita tidak terikat oleh waktu dan tepat berarti Mas. Jadi lebih lebih luas lah. Lebih luas. Terus kita juga bisa bermain di sektor industri Mas. Maksudnya sekarang kan banyak perusahaan yang membutuhkan konten kreator, digital marketing gitu ya. Jadi budayanya dulu pas mungkin 5 tahun yang lalu Mas ya, itu teman-teman di perusahaan itu kalau mau promosi itu mesti menghubungi media besar dulu, media nasional lewat ini sponsor yang saya tahu nih Mas, sponsor di YouTube atau sponsor di TV-TV iklan itu biayanya lebih mahal daripada memakai jasa bisnis digital ini. Karena itu salah dulu saya juga kan pernah bekerja di salah satu stasiun TV juga Mas ya, di media nasional juga, memang rate-nya tinggi gitu Mas ya. Sekarang dengan adanya digitalisasi itu sekarang industri atau perusahaan ini berlomba-lomba untuk membuat tim kreatifnya sendiri gitu Mas ya. Jadi mungkin Masnya kalau mengamati gitu ya, main sosmed gitu ya, scroll-scroll itu kan sekarang banyak akun-akun dari mungkin perusahaan besar ya kayak Pertamina atau PLN dan segala macam ini ya kontennya receh-receh kayak gitu ya. Karena memang mereka berlomba-lomba untuk mencari atensi dari masyarakat juga gitu ya lewat konten-konten mereka. Terus dari situ juga untuk budget promosi, branding, selling itu lebih terjangkau Mas. Lebih efisien daripada kita harus memakai jasa kayak stasiun TV tadi ya, dan lebih tepat sasaran lebih juga. tepat sasaran. Mungkin jangkauannya juga bisa lebih luas Mas ya. Daripada masang spanduk banner itu kan itu sangat-sangat manual sekali ibaratnya sekarang. Oke, berarti memang kalau dampaknya memang begitu sangat luar biasa untuk zaman sekarang Mas. Apalagi memang pendidikan itu kalau ada jurusan bisnis digital itu memang sangat penting berarti. Sangat penting sekali. Terutama Mas. Di SMK. Di pendidikan vokasi itu memang berperan penting untuk saat ini. Sekarang Mas. Apalagi teman-teman suka main HP. Ini masalah gitu. Mungkin ini lagi Mas untuk peluang karir. Mungkin peluang karir apa saja yang terbuka untuk lulusan jurusan bisnis digital. Mungkin tadi sudah disebutkan, mungkin bisa dispesifikasikan lagi secara jelas mawon, secara singkat. Oke, siap. Oke, jadi untuk beberapa peluang yang bisa teman-teman ambil ketika lulus dari bisnis digital itu salah satunya mungkin kalau ngomongin lowongan kerja Mas ya. Lowongan kerja. Kalau kita ngomongin ke industri ini biasanya yang sering dicari sekarang itu digital marketer. Digital marketer. Jadi tugasnya digital marketing ini mungkin kalau saya bilangnya marketing offline dan marketing online gitu ya. Itu dua hal yang berbeda menurut pandangan saya Mas ya. Dengan beberapa pengalaman saya sekarang nggak bisa dipisahkan karena sekarang semua marketing harus adaptasi ke sektor digital gitu ya. Jadi di lini promosi marketing sebagai garda depan dari perusahaan ini juga memang dibutuhkan sekali. Jadi digital marketing itu tadi. Terus yang selanjutnya di sektor branding, yaitu yang paling sering dicari ini adalah konten kreator. Untuk membranding tadi. Untuk membranding dari beberapa relasi atau dari beberapa informasi Mas ya yang kita ketahui dari media itu sekarang lowongan konten kreator ini yang paling banyak dicari juga Mas ya. Dari perusahaan kecil, besar sampai instansi pemerintahan itu juga butuh konten kreator. Bahkan instansi pemerintahan juga butuh sekarang. Konten kreator gitu ya. Terus selanjutnya juga mungkin ada ad spesialis, itu biasanya kayak SEO spesialis gitu ya. Jadi gimana caranya kita naik
naik di urutan pertama di Google gitu ya. Itu juga ada spesialisnya juga namanya SEO spesialis, terus SEM spesialis, terus mungkin sosial media spesialis gitu ya. Terus tadi yang saya bilang tuh kayak trader gitu ya, invest itu mungkin bisa lah, tapi mungkin next levelnya lagi. Gitu. Oke, berarti ibaratnya FYP gitu ya. Ada ilmunya sendiri memang ada gitu, ilmunya sendiri. Memang ada. Jadi sangat luas memang. Sangat luas Mas kayak gitu. Semua kalangan sekarang membutuhkan yang namanya digital marketing. Iya, digital gitu. marketing. Berarti teman-teman nanti yang jurusan BD. Jadi tadi sudah disebut oleh Mas Alvan, sangat banyak peluangnya. Jadi jangan khawatir ya. Tetap nanti Mas Alvan nanti bisa mengawal teman-teman Mas ya. Kalau misalnya gini Mas, ini mungkin ini pertanyaan agak lain Mas. Apakah Mas Alvan nanti di digital marketingnya di sana itu cuman menerima anak-anak dari yang memang sejalur dengan bisnis digital jurusannya, apakah boleh orang yang belum pernah belajar itu ke tempatnya jenengan untuk belajar dan mungkin ada kelas khusus gitu? Nah, kalau itu saya bebas ya Mas ya, karena kita ada beberapa output yang memang kalau ngomongin digital ini Mas ya, itu kan yang terpenting skillnya gitu ya. Jadi kita tidak pandang backgroundnya apa gitu ya. Kadang kemarin ada teman-teman yang jurusannya hukum. Ya, jurusannya ekonomi gitu ya. Ada beberapa jurusan yang lain mungkin yang daripada peluangnya lebih banyak di akademisnya gitu ya. Jadi memang tidak bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Jadi itu juga bisa tersalurkan di sektor digitalnya. Gitu, Mas, ya. Jadi di situ juga memang peluangnya juga nggak harus teman-teman masuk ke industri. Teman-teman bisa berdikari sendiri untuk kalau teman-teman pengen jualan ya wes jualan bisa lewat live, bisa lewat video, bisa lewat iklan kayak gitu ya. Terus kemarin juga ada yang baru ini ya namanya TikTok Go gitu ya. TikTok Go. Jadi teman-teman ini belajar kemarin untuk jadi afiliator di sektor F&B Mas. Jadi ya restoran, hotel dan segala macam ini sekarang juga butuh afiliator gitu. Nah, itu tadi. Jadi semakin nambah lagi peluangnya. Nambah lagi peluangnya itu banyak sekali di sektor digital kayak itu, dan kita bebas sih menerima siapapun gitu. Berarti bebas nih Mas. Yang penting ada kemauan untuk belajar, bisa ada kemauan untuk meningkatkan skillnya, nanti boleh teman-teman main ke Skill Up. Jadi seperti itu. Kemudian apakah lulusan jurusan ini lebih diarahkan untuk menurut Mas Alvan? Apakah jurusan BD ini nanti ketika lulus mereka lebih baik bekerja atau kuliah atau berwirausaha? Oke, sesuai dengan tagline-nya teman-teman ini pertanyaan teman-teman. Dan ini semua sub tagline tadi itu bisa ke cover sih Mas ya. Bisa ke cover semua. Bisa ke cover semua, dan itu tergantung ya posisinya teman-teman juga gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman dari SMK sini yang konsultasi yang kemarin magang di tempat kita yang mungkin menurut saya dia sudah ada pondasi bisnis, sudah terdukung privilege juga dari orang tua gitu ya. Dan itu mungkin tinggal dia melanjutkan di sektor bisnisnya, atau mungkin dari segi teman-teman mungkin ada yang pengen ke industri dulu, cari pengalaman dulu gitu ya. Tapi dimanapun tempatnya, apapun profesinya, yang jelas teman-teman ini kalau di sektor digital ini peluangnya sangat luas gitu Mas ya, dan itu bebas sih tergantung positioning dari teman-teman sendiri. Berarti nanti tinggal maunya kemana, nanti Mas Alvan bisa memberikan mungkin beberapa pilihan ya. Tapi untuk semuanya mungkin bebas tergantung sama orangnya. Berarti tiga-tiganya bisa ke cover Mas ya. Bisa ke cover. Jadi tidak ada pilihan kerja, berusaha atau kuliah. Jadi bebas nih. Sama-sama masuk semua, sama-sama masuk semua. Oke. Untuk selanjutnya tadi Mas Alvan sempat membahas skill. Kan ini teman-teman skill itu kan banyak Mas. Khususnya kalau di digital marketing, ini skill yang paling dicari oleh industri digital marketing. Di sektor industri itu biasanya skill yang bagaimana? Oke, siap. Jadi kita bicara masalah branding dan selling dulu Mas ya. Branding dan selling. Di dalam industri di marketing Mas ya, istilahnya branding dan selling. Jadi kalau di sektor brandingnya sendiri itu paling banyak dibutuhkan itu konten kreator. Kalau di branding konten kreator. Konten kreator sama desain grafis. Itu itu paling banyak dibutuhkan, dan satu lagi itu sosial media marketing. Itu juga skill untuk kita bisa bermain sosial media. Itu kan gak hanya
hanya kita posting video Mas ya, tapi kita harus bisa mempelajari algoritmanya Instagram seperti apa, TikTok seperti apa, dan algoritma sosial media yang lain nih update-nya seperti apa kayak gitu ya. Yang trending apa gitu ya. Terus ini yang paling disuka teman-teman yang cewek Mas ya. Yang cewek. Apalagi teman-teman dari SMK ini host live Mas. Host live. Ya, kebetulan di tempat saya juga ada jasa host gitu ya. Jasa live juga, dan kebetulan beberapa teman-teman yang kita kan sudah 2 tahunan ini Mas ya, sudah sama SMK, itu ada beberapa teman-teman dari SMK sini yang habis lulus juga pernah kita rekrut gitu ya. Terus di sana nge-live kan vendor kita juga kayak gitu, dan memang di sektor host live ini sangat-sangat digandrungi teman-teman yang cewek Mas, terutama gitu ya. Yang host live ini biasanya. Iya, jadi biasanya kan yang cewek-cewek ini lebih suka kayak ngoceh di tempat kamera gitu ya. Suka aktif memang Mas, kalau cewek. Iya, suka cuap-cuap gitu Mas. Berarti itu skill yang memang bawaan mungkin. Iya, buat bawaan gitu ya. Nah, kalau cewek Mas mungkin gitu nggak? Iya. Kalau untuk cowok biasanya lebih milih konten kreator. Konten kreatornya mungkin. Mereka lebih milih, wis aku di belakang layar aja, di belakang layar. Gitu ya. Bikin konten, bikin ide kayak gitu. Oh iya. Dan itu tergantung, ini saya kayak karakteristik dari teman-teman sendiri. Ada kan mungkin teman-teman yang suka tampil di depan kamera, ada yang mungkin nggak suka tapi kreativitasnya tinggi kayak gitu ya. Dan teman-teman yang di sektor digital ini juga terdukung sama poin-poin dari sektor kreatif Mas ya, karena kita dituntut selalu update ide gitu ya. Karena kita tidak bertempur di era budgeting lagi, tapi kreativitas gitu ya. Beberapa brand yang masih bertahan itu juga meng-hire teman-teman tim kreatif yang punya skill untuk membuat konten-konten kreatif gitu ya. Bukan hanya budgetnya aja yang besar iklannya gitu Mas ya, tapi kreativitasnya juga. Itu juga peluang bagi teman-teman yang mau masuk ke SMK Darut Taqwa. Oke, jadi jangan berkecil hati. Selain jurusan BD tadi bisa untuk belajar. Intinya bisnis digital ini memang jurusan yang memang lagi booming. Peluangnya juga banyak. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Alvan, sudah diterangkan skill-skillnya, peluang-peluangnya. Jadi sangat bermanfaat Mas ya. Siap. Yang terakhir saya minta mungkin kesan dan motivasi bagi teman-teman SMK Darut Taqwa khususnya nanti. Jadi untuk teman-teman adik-adikku semuanya di SMK Darut Taqwa, yang terpenting adalah semangat, terus attitude, terus yang terlebih itu juga skill gitu ya. Dimana teman-teman ini saya lihatnya, apalagi teman-teman yang generasi Gen Z ini Pak ya, teman-teman ya, rata-rata di SMK DT gitu ya, itu punya kreativitas yang tinggi sekali gitu ya. Jadi itu terus dipupuk gitu ya, terus belajar, karena kita di sektor digital ini setiap tahun itu ada perkembangan Mas ya. Jadi setiap tahun ini algoritmanya baru lagi gitu ya. Jadi salah satu tuntutannya juga di sektor bisnis digital ini teman-teman harus selalu update untuk berkembang, karena mungkin beberapa tahun yang lalu ini aplikasi ini yang naik gitu. 5 tahun ke depan bisa jadi aplikasinya beda lagi gitu ya. Aplikasi lain atau mungkin aplikasi baru atau mungkin aplikasi lama naik lagi. Jadi metodenya juga baru lagi. Nah, dari situ ya skill yang perlu di teman-teman miliki, yaitu skill untuk bertahan, skill untuk belajar, dan skill untuk berinovasi kayak gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman, apalagi yang pengen daftar ke SMK Darut Taqwa ini sangat berkualitas sekali, karena SMK Darut Taqwa ini menjunjung tinggi juga perkembangan gitu ya. Jadi adaptasinya juga kenceng gitu Mas ya. Jadi kita, alhamdulillah. Terima kasih Mas. Update sekali ya. Jadi sangat rekomendasi juga untuk teman-teman mendaftar di SMK Darut Taqwa, khususnya jurusan bisnis digital. Mungkin terima kasih Mas Alvan sebelumnya, ini sudah banyak ilmu yang saya dapat, yang awalnya saya tidak tahu akhirnya bisa tahu. Terima kasih juga untuk kritik, saran dan motivasinya bagi teman-teman semua. Jadi kita harapkan nanti kita bisa berpeluang dan memberikan manfaat baik bagi lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitarnya maupun masyarakat Indonesia mungkin khususnya Mas ya. Jadi semoga ilmunya bermanfaat terkait dengan penjelasan tadi. Saya dari SMK Darut Taqwa Mas mengucapkan terima kasih banyak Mas kepada jajarannya panjenengan. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Mungkin bisa kita akhiri obrolan kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.